Selamat berjumpa kembali para sahabat sekalian di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan ini kembali kita akan berjumpa pada topik analisis data penelitian. Kalau pada video yang lalu kita berbicara analisis deskriptif dengan membuat tabel distribusi frekuensi, maka kali ini masih analisis deskriptif dalam bentuk membuat tabel silang. Baik, dalam analisis deskriptif, sahabat-sahabat masih ingat, analisis deskriptif merupakan satu analisis statistik untuk menggambarkan karakteristik variabel melalui data-data yang kita peroleh. Salah satunya telah kita bicarakan, analisis deskriptif dapat kita lakukan dalam bentuk distribusi frekuensi. Pada distribusi frekuensi, kita dapat menampilkan data dari satu variabel. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menganalisis, menampilkan data yang merupakan pertemuan antara dua variabel? Maksud saya dengan dua pertemuan, antara lain, bagaimana ketika kita ingin mengetahui, misalnya, berapa orang yang tidak hadir di kelas 1, kelas 2, kelas 3, ketidakhadiran itu ditampilkan dalam 3 alasan, misalnya sakit, izin, tanpa keterangan. Melalui tabel distribusi frekuensi, kita hanya bisa menampilkan satu variabel saja. Misalnya, ketidakhadiran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi dengan tabel silang, kita bisa menjelaskan kelas 1 yang sakit berapa, yang izin berapa, yang tanpa keterangan berapa. Itulah yang disebut dengan tabel silang. Baik, kita lihat contoh tabel silang. Di sini saya berikan contoh, umpamanya tabel silang yang menampilkan variabel jenis kelamin dipertemukan atau dihubungkan dengan kualifikasi akademik. Di mana jenis kelamin ada 2, yaitu pria wanita, sedangkan kualifikasi akademik terdiri atas D3, S1, S2. Maka pada tabel silang kita dapat melihat pria yang D3, pria yang S1, pria yang S2. Atau kita balik, yang D3 itu pria berapa, wanita berapa. Yang S1 pria berapa, wanita berapa. S2, demikian seterusnya. Jadi kita akan melihat tabel ini mampu menampilkan 2 variabel jenis kelamin dan kualifikasi akademik dalam satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan tabel silang. Ini sangat perlu dalam analisis deskriptif sebuah data apabila kita ingin menganalisis 2 variabel tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan, bagaimana cara membuat tabel ini dengan cepat, praktis, tentu saja tanpa harus menghitungnya. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi statistik SPSS. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat saja tutorial berikut. Akan saya jelaskan langkah demi langkah untuk membuat tabel silang. Misalnya, kita memiliki data seperti yang
pernah saya tampilkan contoh data ini pada saat kita membuat tabel distribusi frekuensi. Misalnya, kita punya data ini katakanlah guru di sebuah kecamatan dengan 35 orang sampel. Di sini kita punya data jenis kelamin, kualifikasi akademik masing-masing, sertifikat profesi, keikutsertaan pelatihan, dan kompetensi pedagogik. Dulu sudah kita jelaskan bahwa jenis kelamin tentu saja ada dua, wanita dan pria. Kualifikasi akademik ada D2, S1, S2. Sertifikat profesi kita hanya membedakan antara yang belum dan yang sudah. Sedangkan pelatihan kita membedakan ada yang tidak pernah, ada yang sering, dan ada yang jarang. Kompetensi pedagogik ini merupakan data skala atau kontinu, merupakan hasil tes terhadap ke-35 orang guru tersebut. Nah sekarang kalau dulu kita menampilkan distribusi frekuensi, misalkan kualifikasi akademiknya D2 ada berapa orang, S1 berapa orang, S2 berapa orang, dan seterusnya. Pada tabel distribusi frekuensi kita hanya bisa menampilkan satu persatu, variabel per variabel. Sekarang kita akan membuat tabel silang atau cross tab. Nah, ada berbagai maksud. Misalkan Anda ingin menampilkan dalam sebuah tabel silang antara kualifikasi akademik dan jenis kelamin. Jadi untuk mengetahui, umpamanya itu dapat melihat dengan mudah berapa wanita yang D2, wanita yang S1, wanita yang S2, pria yang D2, pria yang S1, pria S2, dan selanjutnya. Begitu pula, Anda bisa membuat tabel silang antara kualifikasi akademik dengan sertifikat profesi. Bahkan, tabel silang dapat memuat 3 kategori sekaligus. Baiklah, bagaimana caranya? Kita misalkan akan membuat tabel silang antara jenis kelamin dengan kualifikasi akademik. Untuk itu, mari kita buka saja SPSS-nya. Baiklah, di sini SPSS sudah terbuka. Data yang tadi di Excel, kita ingat sekali lagi, datanya di sini ada jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikat profesi, pelatihan, dan kompetensi pedagogik. Kita sebut saja ini adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Maka pada variabel view ini sudah saya isi biar cepat. Sudah saya isi X1, X2, X3, X1 sampai X4 ini string karena ini adalah nominal. Datanya data nominal, dan yang kedua akademik data ordinal. Jenis kelamin, kualifikasi akademik, sertifikasi, ikut pelatihan. Sedangkan yang X5 numeric karena ini datanya adalah skala. Sekali lagi kita akan membuat tabel silang antara jenis kelamin dan kualifikasi akademik. Caranya, mari kita lihat di sini analisis, masuk ke deskriptif statistik. Nah, kalau kemarin distribusi frekuensi kita ambil yang ini, sekarang tabel silang ambil yang ini, cross tab. Sekali lagi ambil yang ini. Oke? Oh ya, sebentar kita reset dulu, datanya belum kita masukkan. Cancel aja dulu. Datanya belum kita masukkan. Ingat, kita ambil dari Excel ini. Kita copy paste. Jadi kita copy semuanya, jangan lupa. Oke. Ctrl C, masuk ke SPSS ini. Kita masukkan paste. Ctrl V. Nah, sudah masuk, kita lihat apakah sudah ke 35-nya masuk. Oke, 35. X1 jenis kelamin, X2 kualifikasi akademik, X3 sertifikasi, X4 keikutsertaan pelatihan, X5 kompetensi pedagogik.
Mari kita masuk analisis, sekali lagi, deskriptif statistik, bukan frekuensi, tapi kita ambil cross tab. Nah, Oke, kita ambil cross tab. Karena kita akan memasangkan jenis kelamin dan kualifikasi akademik, maka jenis kelamin kita masukkan row, kualifikasi akademik kita masukkan kolom. Karena di sini saya hanya akan menjelaskan pembuatan tabel silang, maka untuk statistiknya kita kosongkan. Ini akan kita pakai nanti pada analisis-analisis lanjut, seperti uji hipotesis dan sebagainya. Ini kosongkan saja. Nah, untuk mengatur selnya, apakah akan memakai persen atau tidak? Kita misalkan butuh prosentasenya di total saja. Oke, continue. Yang lain-lain tidak perlu diisi, kita klik OK. Bentar. Nah, maka jadilah tabel silang ini. Mari kita lihat. Semua data sudah masuk 35 dari 100%, tidak ada yang missing. Oke, kita lihat, inilah tabel silangnya. Inilah tabel silangnya yang kita hasilkan. Mari kita baca tabel silang ini. Oke, kita baca. Jadi kita baca ini tabel silang, cara membacanya. Kita di sini lihat bahwa jenis kelamin pria yang berkualifikasi akademik D3 ada 2 atau 8,6%, S1-nya 6 orang atau 17,1%, S2-nya 2 orang atau 5,7%, total prianya ada 11 orang atau 31,4%. Wanita D2 9 orang, S1 13 orang, S2 2 orang, jumlah 24. Maka totalnya yang D2 12, yang S1 19, yang S2-nya 4 orang, 35 orang. Bila pembaca membutuhkan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan, berapakah S2 yang wanita? Maka dengan mudah S2 wanita disinilah. Jadi dibalik S1-nya pria 6, wanita 13. Begitulah barangkali cara membacanya. Dipersilakan Anda bisa mencoba untuk yang lain. Kita ambil contoh misalnya kita ingin membuat tabel silang. Nah, sekarang yang 3. Wanita, jenis kelamin maksud saya. Kemudian kualifikasi akademik dan sertifikasi. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya, sama dengan tadi, hanya akan mengaturnya di sini jenis kelamin, namanya kualifikasi akademik dan ikut pelatihan kita masukkan di sini. Yang lain-lain kita sama dengan yang tadi. Oke, maka inilah hasilnya. Nah, di sini tabel silang yang lebih kompleks lagi karena ada jenis kelamin dan ikut pelatihan, jarang, sering, tidak pernah. Bagaimana apabila pemasangannya jenis kelaminnya ingin di sana? Jadi tergantung pada keinginan kita untuk membuatnya. Baik, Pak, saya kira itu untuk hal-hal yang lain bisa Anda lakukan sendiri. Misalkan sekarang coba Anda membuat tabel silang antara jenis kelamin dengan ekspat. Ekspat itu pelatihan. Oke, saya kira Anda bisa melakukannya. Silahkan. Oke, ternyata Anda sudah memahami dan sudah bisa mengerjakannya. Wow, Anda hebat. Sekali coba, Anda ternyata sudah bisa dan sangat memahami. Sampai di sini dulu. Hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.